Magang 3 tahun cuma dapat mobil bekas, Wak. Jadi ini adalah pengalaman mantan seorang Kensuse yang mana dia magang selama 3 tahun cuma dapat mobil bekas. Gini ceritanya, Wak. Kebetulan Kensuse ini adalah, atau pemagang ini adalah seorang anak yatim. Dia punya satu orang adik dan orang tuanya perempuan telah meninggal dunia. Informasi yang aku dengar, mamanya atau orang tuanya perempuan ini meninggal dunia saat melahirkan adiknya ini. Jadi adiknya usianya sekitar 8 tahun dan sekolah di kelas 2 SD, kalau nggak salah. Di masa itu. Jadi mereka ini tinggal bertiga aja, Wak. Bapaknya, dia, dan adiknya ini. Karena bapaknya ini adalah seorang petani di kampung, jadi ekonomi keluarga ini lumayan nggak baik-baik aja, Wak. Cukup-cukup makan, makanya dia nggak bisa melanjutkan sekolahnya ke jenjang lebih tinggi, yaitu universitas atau bangku kuliah. Jadi dia memutuskan untuk kerja, dan pada saat dia kerja 1 tahun di satu minimarket terbesar di Indonesia, yang mana ini gerainya banyak, kalian bisa tahu sendiri lah, Wak. Dia merasa kurang puas dengan hasil yang dia dapatkan. Jangankan untuk nabung, ngebantu orang tuanya aja kadang-kadang kurang, Wak. Dikarenakan gajinya ini banyak dipotong akibat kesalahan-kesalahan yang dia sendiri juga nggak ngelakuin, alias barang-barang di tempat dia kerja itu banyak yang hilang, dicuri oleh oknum, yang mana oknum ini adalah customer atau pembeli yang datang ke swalayan itu. Jadi ini bukan masalah baru lagi dan berita baru lagi. Mungkin kalian semua udah pada tahu. Singkat ceritanya, Wak, dia ini memutuskan untuk magang ke Jepang. Dikarenakan magang ke Jepang ini lumayan lebih gampang dibanding harus visa TG. Yang membutuhkan 2 sertifikat, yakni sertifikat bahasa dan sertifikat SSW. Jadi dia memutuskan untuk masuk ke sebuah LPK, pendidikan selama beberapa bulan di sana, dan kebetulan rezekinya bagus, dia langsung berangkat ke Jepang. Jadi, selama 3 tahun di Jepang ini dia, Wak, fokus untuk ngebantu orang tuanya, bapak dan adiknya ini. Karena adiknya ini masih sekolah dan bapaknya, yang mana pekerjaan itu adalah seorang petani. Yang kita tahu sendiri, petani di Indonesia itu banyak yang kurang baik-baik aja. Disclaimer dulu, Wak, aku di sini bukan bermaksud menyepelekan seorang petani, karena banyak anak-anak petani yang bisa sukses dan sekolahnya juga sampai ke jenjang S3. Jadi jangan salah sangka dulu. Khusus di kejadian pengalaman ini, Wak, selama dia magang 3 tahun di Jepang, hampir semua gajinya dikirim ke orang tuanya. Dari awal memang dia pengen ngirim ke orang tuanya, sembari menyekolahkan adiknya, membantu biaya hidup orang tuanya dan adiknya ini, dan serta juga, Wak, dia mempercayai orang tuanya ini untuk bisa membeli lahan dengan impian bahwa nantinya mereka ini punya banyak tanah, dan tanah ini nanti bisa dimanfaatkan dia ketika dia udah pulang. Mau dijual atau malah mau dikelola layaknya seorang petani. Karena, Wak, sebenarnya mereka ini punya lahan pertanian, tapi nggak banyak. Makanya pendapatan orang tuanya nggak terlalu banyak dan nggak terlalu support untuk dia melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sebelum sampai ke masalahnya, Wak, orang tuanya ini atau bapaknya ini memang udah punya penyakit, yang mana penyakit ini dialami rata-rata laki-laki, khususnya bapak-bapak, suka main judi. Memang pada saat dia belum berangkat ke Jepang, orang tuanya ini sering main judi, tapi ya mainnya ya biasa-biasa aja, Wak. Taruhannya pun kecil-kecil dan nggak sampai membuat ini jadi masalah. Tapi hal kecil ini bisa jadi masalah besar ketika anaknya ini telah magang ke Jepang. Pada saat itu, karena uang kiriman dari Jepang itu lumayan banyak, mungkin si bapak ini terlena dengan hal itu. Jadi dia lebih gila lagi main judinya. Dan pernah satu ketika, karena di tahun kedua, dia ngerasa kayaknya udah cukup beli tanahnya, dia butuh mobil. Nah, di saat itulah dia menyuruh orang tuanya untuk beli mobil. Mobilnya itu mobil biasa-biasa aja, nggak perlu mobil mewah, yang penting ini bisa jadi alat untuk dia nantinya melakukan mobilitas sembari mencari rezeki. Hampir 3 tahun berlalu, Wak, menuju kepulangan si anak ini, si bapak ini sempat bilang kalau dia pengen nikah lagi. Karena di rumah itu nggak ada yang ngurusi mereka. Adiknya yang masih SD ini, karena udah 3 tahun ditinggal, udah kelas 5 ketika nanti dia pulang. Awalnya si pemagang ini nggak pengen orang tuanya nikah lagi. Tapi lama-kelamaan, karena memang pertimbangan satu dan lain hal, akhirnya si pemagang ini memberikan izin kepada orang tuanya supaya nikah lagi. Dengan catatan, si pemagang ini harus pulang dulu ke Indonesia baru bisa nikah lagi. Tapi nggak tahu kenapa, Wak, kurang lebih sekitar 2 bulan lagi mau pulang, si bapaknya ini jadi nikah. Ternyata dari belakangan informasi yang aku dengar, orang tuanya ini bisa nikah ketika anaknya belum pulang, itu dikarenakan orang tuanya ini bilang kalau dia bisa nikah dengan uangnya sendiri. Jadi, Wak, si pemagang ini atau anaknya ini mengikhlaskan orang tuanya untuk nikah lagi sebelum dia pulang. Setelah pernikahan itu selesai,
dan si anak ini kembali pulang ke Indonesia, boom, masalahnya itu kebongkar, Wak. Apa masalahnya itu? Si bapak ini ternyata hanya membelikan mobil doang dari selama 3 tahun dia ngirim ke orang tuanya ini, yang mana tadinya tanah atau lahan yang dia ingin beli atau yang dia udah titipkan uang kepada orang tuanya ini nggak ada sama sekali, Wak. Alias kepake semua di meja judi. Dan informasi yang didengar setelah anak ini pulang, bapaknya ini bermalas-malasan alias sering nongkrong ke kedai kopi dan menghabiskan waktunya di sana selama 1 harian. Yang membuat uangnya juga banyak habis. Alhasil, Wak, ketika si anak ini pulang, dia hanya cuma mendapatkan 1 mobil second aja selama dia 3 tahun magang. Mungkin pengalaman ini bukan pengalaman baru, Wak. Banyak orang di luar sana mengalami hal ini, khususnya para perantau yang ada di luar negeri. Makanya dari itu, siapapun kalian saat ini yang lagi merantau, mau merantau di mana aja, mau itu di dalam negeri, mau merantau di luar negeri jadi TKI, ingat, sayangi orang tuamu itu dengan cara yang cerdas. Jangan semua dipercaya, karena uang itu, Wak, bisa merubah siapapun, termasuk itu orang tuamu. Oke?